Halo teman-teman semua, balik lagi di Ulas Bisnis. Kali ini saya berada di salah satu tempat roastery di Kota Padang. Nah, di mana hasil-hasil roastingan yang ada di sini itu sudah tersebar luas di area-area di Sumatera Barat dan bahkan di luar Sumatera Barat juga. Penasaran? Tonton Ulas Bisnis episode 5. Perkenalkan, nama saya Yolan Manggara. Kalau usaha di bidang kopi sih, produksi roastery. Namanya Dapui Kopi Roastery. Dapui itu kan bahasa Solo pakai E. Jadi biasanya nenek kalau ditanya mau kemana nek, ke Dapui masak. Jadi gitulah jadinya Dapui Kopi lah, terpikir pengen bikin nama Dapui Kopi. Sejak 2017 bang, sampai sekarang. Nah, dulu apakah sempat bikin outlet coffee shop gitu? Pernah Nah ya. baru tahun 2018 tuh punya outlet. Tapi seiring berjalan waktu, jadi kita fokus ke roastery aja lagi. Tutup outletnya. Dulu outlet ada berapa? Cuman satu bang, satu Lokasinya di Jalan Muhammad Atta, jalan ke kampus Unan. kampus. Kita kan lihat dari beberapa aspek, lebih banyak sih peminat di coffee shop, jadi kita mutusin di roastery buat ngisi supply ke mereka. Kita punya dua jenis, Arabica, Robusta. Kalau Arabica kita ngambil di Bengkulu, kalau Robusta kita kerjasama dengan petanian lokal yaitu di Solo. Gimana sih untuk mensiasati naik turunnya permintaan? Paling kita cuman itu bang, membatasi konsumen aja. Yang reguler kita utamain dulu, yang komersil kita saring-saring lah. Jadi nggak semuanya kita kasih. Yang reguler itu pasti utama. Itu. Kalau untuk dari roastery sendiri, kendala apa sih yang terbesar? Kalau kendala terbesar ya suplai bahan baku tuh paling terbesar itu. Kadang bahan ada, kadang stok putus. Itu sih kendalanya. Itu biasanya terjadi karena apa? Karena dipanen bang. Panen. Kadang panen nggak nentu. Kalau dari yang menjualan tahu, dari sisi petaninya hari ini penyediaannya cukup banyak atau tidak? Nggak terlalu banyak bang. Lebih sekarang paling produksi pertanian yang kita get itu paling 500 kilo sebulan. Dan itu udah dibagi-bagi ke yang lain. Paling dapat 300 atau kurang 200 paling sebulan. Gitu. Nah, saya kan juga lihat nih di atas sini, itu Bang Jolan juga banyak dapat ini ya, penghargaan lah ibaratnya. Nah, itu boleh diceritakan dong, apa aja nih yang udah Kalau di kopi, saya pribadi adalah lisensi Ki Arabica Grader. Terus roasting juga SCA. Tapi bagian roasting SCA-nya. Terus kita juga sering ikut-ikut kompetisi kopi, lomba-lomba, alhamdulillah menang. Itu sih. Untuk penonton awam mungkin boleh diceritakan Ki Arabica Grader ini sebenarnya apa? Ki Arabica Grader itu adalah orang yang di label untuk menilai uji kualitas kopi. Apakah kopi ini baik atau buruk. Nah, yang menentuin harga jual sih sebenarnya Ki Arabica Grader ini. Jadi dia menguji kopi ini pada saat masih berbentuk biji atau sudah disajikan? Mulai dari proses pasca panen. Setelah itu grading, siap grading, kita roasting. Setelah roasting baru cupping. Disitulah peran Ki Grader itu menentuin lebih ke testing note, sweetness kopi gimana, pokoknya per atribut tuh kita bakalan nilai. Itu Ki Grader. Nah, kalau sekarang ini customer kebanyakan gimana? Kalau customer kami lebih banyak di luar sekarang bang. Contohnya di Damas Raya, di Padang Panjang, sama Solo. Kalau di Padang ada juga, tapi sebagian nggak terlalu banyak di Padang. Lebih ke luar lah. Nah, ini kan juga ada fenomena sekarang ini kopi-kopi kaki lima sepeda lah. Kopi motoran kan? Kopi motoran. Nah, dari kopi motoran apakah juga banyak nih yang pesan ke Bang Jolan? Ya, kalau kopi motoran kita punya partner namanya Kopi Jojo. Itu sebulan itu dia bisa ngabisin kopi 250
atau kurang 1 bulan. Yang kopi Jojo yang pakai motoran. Nah, kalau untuk produksi sendiri di sini, Manjolan, bulan rata-rata berapa? Kalau per bulan kita hitung rata-ratanya paling 800 kilo bang, kurang dari 1 ton. Tadi kan kita juga ada lihat mesinnya ya, mesin roasting. Ya. Dan itu kapasitas berapa tuh Bang? Kalau sekarang kita masih dengan kapasitas 1 kilo bang, 1 kilo kapasitas mesin roasting. Ada rencana upgrade ke depannya? Insya Allah ada yang kita upgrade ke 10 kilo rencananya. Lokasi kita kan saya lihat agak ini ya, tidak di pinggir jalan. Iya. Nah, ada pertimbangan sendiri nggak? Pertamanya ada pertimbangan, tapi kita kan karena lebih ke fokus ngerosting produksi. Sejalannya waktu sekarang pada tahu orang. Karena perpindahan kita bilang dulu kita mau pindah ke dalam gang-gang, jadilah. Nah, kalau untuk pemasaran kebanyakan lewat. Nah, kalau pemasaran kita lebih ke Instagram bang, Instagram, TikTok juga. Nah, ini pribadi mungkin pertanyaannya. Manjolan kan selain sebagai seorang pelaku di industri kopi kan juga seorang konten kreator ya. Ya bang. Nah, ada nggak sih dampak positif atau dampak besar lah yang dihasilkan setelah secara pribadi juga jadi konten kreator? Kalau syukurnya bang, jadi konten kreator tuh dampak pribadinya sangat meledak bang. Lebih ada sih impactnya. Ketika kita public figure, otomatis audiens kita bakalan tertarik mau beli produk kita. Itu sih yang dirasain selama ini. Nah, kalau untuk preferensi pribadi kan saya lihat juga ada pajangan nih barang-barang jadul di sini. Nah itu. Nah, kenapa nih senang sama barang-barang jadul? Karena suka aja lihat barang-barang jadul bang. Lebih ada sih, oh ini menarik, unik, itu aja sih. Kalau sekarang untuk konten pribadi kan saya lihat kemarin ada berapa kali live TikTok lah ya. Iya. Apakah itu hanya mempromosikan diri sebagai konten kreator atau sekalian nih promosi kopi di situ? Lebih ke pribadi aja sih bang awalnya itu, tapi orang-orang tuh sudah tahu aja, oh dia jualan kopi. Orang-orang tuh kan dia ngecek itu aja bang. Nah, selain roaster ini, produk-produk lain yang dihasilkan di sini apa aja Manjolan? Kalau di sini kita juga jual produk kayak non kopi, bahan bakunya kayak powder, sirup, itu bang. Tapi ada juga main di kopi kampung ya? Main lah, kayak kopi bubuk kita jual di sini, komersil. Nah, apa sih yang membedakan antara kalau versi Manjolan nih, kita jualan kopi yang untuk coffee shop sama kopi kampung? Sebenarnya gini bang, kita jual kopi komersil kan semua orang harus minum kopi. Jadi nggak ada pasar-pasarnya, nggak semua orang bisa di coffee shop, tapi kita juga jual produk yang semua orang bisa nikmati. Contohnya kopi bubuk tadi. Dulu kan sempat ada juga produk lain ya, donat ya? Donat masih jalan, masih jalan sekarang. Mereknya apa? Donat lawas. Donat lawas ya. Nama juga jadul ya? Jadul. Alhamdulillah sekarang produksi kita udah sampai 100 piece seminggu. Nah, itu penjualannya gimana? Penjualannya kita titip-titip di kopi shop bang. Oh, titipan ya. Apa konsinyasi ya? Titip. Oke. Nah, ada nggak sih pesan dari Manjolan untuk UMKM yang sekarang ini merintis bidang coffee shop atau bikin usaha lain kan? Coffee stall lah gitu. Ada pesan nggak nih dari Manjolan yang sudah berkarir cukup lama? Kalau pesannya simpel aja bang, boleh ambisi tapi hati-hati. Oke. Terima kasih Manjolan ya. Sama-sama bang.